Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Lutfia Zuhro, NIM 211100741. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan pada masa Orde Reformasi hingga sekarang. PAI Jaya, PAI Jaya, PAI Jaya, bangga menjadi Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang faktor lahirnya pendidikan pada masa Orde Reformasi hingga sekarang. Pada awal kelahirannya, tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Oke, next. Memasuki tahun 2003, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dan sejak saat itu, pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Baik, lanjut. Pada masa ini, guru tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pemindah ilmu, pengetahuan, atau yang disebut dengan transfer of knowledge dari guru ke murid, top down, tetapi juga berfungsi sebagai orang yang menanamkan nilai values dan juga membangun karakter building, serta mengembangkan potensi besar yang dimiliki murid secara berkelanjutan. Oke, next. Sedangkan pada era reformasi ini, di posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru. Namun, dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan di Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak siswa. Kurikulum yang dipakai pada masa reformasi. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi KBK atau 2004. Kegiatan pembelajarannya yang menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Hal ini mutlak diperlukan mengingat KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek efektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan. Berikut karakteristik utama KBK yaitu menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Normal, sedang, dan tinggi. Berpusat pada siswa, orientasi pada proses dan hasil pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat konstekstual. Baik, yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Komponen KTSP bertujuan pendidikan tingkat sabdik, struktur dan muatan KTSP, mata pelajaran muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan pendidikan, dan mencakup hidup pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, kalender pendidikan, pengembangan silabus rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu sumber belajar. Prinsip pengembangan silabus ilmiah relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual
fleksibel menyeluruh. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.